Ibu-ibu tuh naik motor, baju satu tali, rok pendek, kitab tebal begini. Sampai di gereja, baku gosok paha di dalam gereja. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas dan meluruskan pengajaran atau statement dan omongan dari Ustadz Yahya Walloni. Karena memang nggak pernah habis kalau bicarain tentang Ustadz Yahya Walloni. Karena semua isi ceramahnya memang selalu menyinggung tentang Kristen. Dan masih banyak banget hal yang harus diluruskan dari dirinya. Dari pengajarannya guys. Kali ini dia berbicara mengenai kontradiksi Alkitab dan juga berbicara mengenai etika perempuan dalam berpakaian. Dan tanpa basa-basi lagi kita langsung saja nonton videonya. Saya di pendeta pernah usulkan dulu, kalau boleh orang Kristen bikin juga musabakoh tilawatil Bible. Tapi mau tarik bagaimana harusnya begitu-gitu. Markus bilang ke kanan, Matius bilang ke kiri, Paulus bilang salto ke depan, Markus Yohanes bilang jungkir ke belakang. Bingung orang Kristen hari Minggu pagi. Di dalam video ini dia mengatakan bagaimana di dalam Alkitab sebenarnya adanya kontradiksi. Dikatakan Matius salto ke depan, Paulus salto ke belakang, atau siapa lagi yang salto ke kanan dan kiri, dan tidak pernah ketemu sehingga orang Kristen bingung menurut dia. Tapi apakah benar sebenarnya ajaran para rasul, murid-murid Yesus ini bertentangan satu dengan yang lainnya? Ya jawabannya berulang-ulang kali saya bilang ya enggak. Sekarang kita akan cek, inilah penjelasannya. Ngomong-ngomong soal kontradiksi di dalam Alkitab, apalagi tentang pengajaran para rasul, saya percaya dan bisa membuktikan bahwa tidak ada kontradiksi di dalam pengajaran para rasul. Nah, saya ambil contoh dalam Matius 5 ayat 44 dan juga di dalam Lukas 6 ayat 27. Jadi ini yang menulis adalah Matius murid Yesus dan juga Lukas yang adalah pengikut Yesus. Apakah di antara dua orang ini ada pengajaran yang bertentangan? Enggak guys. Kita ambil contoh tentang ini ya, Matius 5:44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Yesus mengajarkan tentang kasih kepada musuh yang ditulis oleh Matius, dan ini jelas-jelas sama dan tidak bertentangan sama sekali dengan Lukas pasal 6 ayat 27, yang mana dikatakan juga, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Dari dua pengajaran yang ada yang saya kutip ini, jelas-jelas pengajarannya sama persis. Tidak ada yang salto ke depan atau salto ke belakang, tidak ada yang salto ke kiri ataupun salto ke kanan. Tidak ada salto yang ke kiri atau ke kanan, kan gini. Nah, artinya apa? Mereka memiliki pengajaran itu sama persis. Sama dan tidak kontradiksi seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Walloni. Dan kalau dibilang bingung, sebenarnya kami nggak bingung. Apalagi saya nggak bingung kok apa yang saya baca gitu. Tidak pernah dikatakan oleh para murid ini untuk membenci musuh. Tidak ada dikatakan untuk mengejar orang yang tidak seiman atau menganiaya dan membunuh mereka yang nggak sepaham dan nggak seimbang. Nggak ada sama sekali. Justru dikatakan di sini supaya kita yang percaya kepada Yesus mengasihi musuh-musuh. Bahkan Paulus juga mengatakan di dalam kitab Roma bagaimana harus berbuat baik kepada orang yang bahkan mereka tidak berbuat baik kepada kita. Jadi apakah pengajaran ini kontradiksi? Enggak guys. Lalu ada beberapa bukti yang berusaha mereka sampaikan dan berusaha menunjukkan bahwa kontradiksi. Padahal mereka menuduh kontradiksi ini guys. Mereka menuduh kontradiksi ini karena mereka tidak tahu konteks ayat itu. Selama saya menelusuri, selama saya mempelajari, dan selama saya mengecek, ayat-ayat yang mereka kutip selalu di luar konteksnya ketika menuduh Kristen kontradiksi. Ini adalah tulisan ataupun artikel yang saya ambil dari mereka ya. Artikel mereka, cek sendiri di internet ada. Di sini bandingkan antara ajaran Yesus dan juga ajaran Paulus. Kata mereka ajaran Yesus dan Paulus ini berbeda. Salah satu contohnya adalah mengenai
wajib taat Taurat, tetapi Paulus mengajarkan tolak Taurat. Di sini Yesus mengatakan wajib khitan dan juga ajaran Paulus tolak khitan. Dan yang ketiga, larangan minum alkohol, dan justru Paulus memerintahkan untuk minum alkohol. Nah teman-teman, saya akan ambil contoh mengenai minuman alkohol. Katanya di sini ada ajaran yang kontradiksi antara Yesus dengan Paulus. Padahal ayat yang dikutip ini benar-benar nggak nyambung. Saya membahas tentang kontradiksi dalam Alkitab yang artinya itu tuduhan mereka ada 4 episode sebenarnya. Yang pertama mengenai Herodes, yang kedua dilarang atau disuruh minum anggur, yang ketiga adalah taat Taurat atau tolak Taurat, yang keempat wajib sunat atau tolak sunat. Buat teman-teman semuanya yang belum nonton ini, silahkan cari aja di playlist ada. Dan juga cari aja video ke bawah-bawah itu ada. Itu saya upload 1 tahun yang lalu. Nah, tapi saya di sini akan fokus mengenai kontradiksi atau tuduhan mereka tentang kontradiksi ini. Dilarang atau disuruh minum anggur. Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya dilarang minum alkohol. Dan Paulus menyuruh minum alkohol. Yang kita akan cek itu adalah ayatnya, guys. Yang mereka kutip adalah Lukas 1 ayat 15 dan juga 1 Timotius 5 ayat 23 dan Amsal 31 6-7. Dan saya benar-benar bingung kenapa kok ajaran Paulus tapi yang dikutip adalah kitab Amsal. Ini benar-benar orang yang gak ngerti Alkitab sama sekali, tapi sok-sokan ngajar Alkitab. Amsal loh yang tulis Salomo. Dan Amsal ini loh ada ratusan tahun sebelum Paulus gitu. Lah kok bisa dikutip ayatnya Salomo untuk menuduh Paulus dia menyuruh orang minum anggur? Kan ini gak nyambung. Sebagai contoh, menuduh saya, katanya saya memberontak kepada Presiden Soekarno. Kan itu gak nyambung, Pak Karno udah meninggal. Saya dituduh memberontak kepada Pak Karno. Kan itu gak nyambung. Sama kayak ini, Paulus menyuruh orang Kristen minum alkohol, tapi ayat yang dikutip adalah Salomo punya. Bahkan Salomo pada zaman Paulus sudah mati. Oke, bisa menangkap ya? Bisa nangkap nih guys. Karena kitab Amsal ini udah kena eliminasi, oke lah, kita langsung menuju di dalam Lukas yang katanya ajaran Yesus, dan juga ke Timotius yang katanya ajaran Paulus. Kalau Timotius memang Paulus yang tulis nih guys. Kita lanjut ya. Tadi ayat yang dipakai adalah 1 Timotius 5 ayat 23, dikatakan janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi di sini memang Paulus menyuruh Timotius jangan hanya minum air putih aja, tetapi tambahkan sedikit, tapi tambahkan anggur sedikit. Kenapa harus ditambahkan anggur? Iya, pada zaman itu anggur ini dipakai untuk melancarkan pencernaan ini. Karena pencernaan dari Timotius terganggu dan tubuhnya sering lemah, maka anggur ini berguna untuk pemulihan dari sakitnya ini, memberi tenaga kepada Timotius supaya tubuhnya tidak sering lemah dan pencernaannya tidak terganggu lagi. Ini sebagai obat. Bukan berarti Paulus bilang, Timotius kau minum anggur sampai mabuk. Tidak teman-teman. Itu jelas konsep orang yang tidak mengerti konteks dari kitab ini. Lalu ayat yang paling aneh yang gak masuk akal banget adalah ketika mereka kutip Lukas untuk menuduh Yesus. Lukas 1 ayat 15. Padahal ayat ini tidak berbicara sama sekali mengenai Yesus. Mau bukti? Mau bukti? Ya monggo dibaca. Ya monggo dibaca Alkitabnya. Tapi sekarang kita mau bahas Lukas 1 ayat 15 itu dikatakan gini. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Apakah ini Yesus? Dalam Lukas 1 ayat 15 ini apakah Yesus ini yang dibilang? Bukan guys, ini berbicara mengenai Yohanes Pembaptis. Nah ini lebih salah sambung lagi. Misalnya gini, ada orang bilang Yesus itu melarang umatnya, pengikutnya untuk minum anggur. Tapi ayat yang dikutip adalah tentang kehidupan Yohanes. Nyambung gak?
Ya enggak dong. Misalnya Pak Jokowi bilang kepada Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur jangan lagi korupsi. Lalu ada orang datang bilang begini, Gubernur Jawa Timur tuh dilarang korupsi sama Mas Luis. Begitu. Kira-kira statement ini benar nggak? Ya enggak, yang larang gubernur adalah presiden, bukan saya. Sama kayak ini, yang dibilang tidak minum anggur adalah Yohanes Pembaptis, tapi dibilangnya Yesus melarang minum anggur. Nggak nyambung, Jack. Jadi kalau dipakai membandingkan 1 Timotius 5 ayat 23 dengan Lukas 1 ayat 15, ini jelas-jelas nggak nyambung, salah sambung. Kalau mau nuduh orang, nuduh kitab atau ajaran agama lain itu disertai bukti yang kuat dengan konteks-konteksnya. Jangan dicomot-comot, kan kalau kayak gini malu sendiri. Karena saya hanya meluruskan ya guys, saya tidak menyerang apapun. Oke, kita lanjutkan ya. Sebenarnya kalau dibilang di dalam Alkitab ada kontradiksi itu salah banget. Karena tulisan-tulisan yang kontradiksi dan tidak sesuai dengan kebenaran dalam Alkitab pasti tidak dipakai dan tidak percaya. Dan herannya kitab-kitab ini dipakai untuk rujukan salah satu agama yang ada di dunia ini, yang akhirnya kontradiksi sendiri dengan Alkitab. Oke, jadi memang saya bisa menyimpulkan yang kontradiksi dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah literatur yang sesat. Saya ambil contoh adalah Injil Apokrifa. Saya pernah bahas dengan Mas Didit waktu itu mengenai Injil Apokrifa. Salah satunya adalah Injil Petrus. Lalu nanti kalian tanya, loh Petrus itu kan murid Yesus, kok dibilang sesat? Ini Injil Petrus. Injil Petrus tuh nggak ada guys. Yang ada Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Nah, kalau Injil Petrus ini nggak ada, dan ini ditulis pun bukan oleh muridnya Yesus. Petrus nggak tahu dari mana. Nah, Injil Apokrifa atau Injil Petrus, The Apocalypse of Peter 81:4-82 ayat 33 menetapkan bahwa penyaliban Yesus hanyalah suatu penampakan saja, bukan kenyataan. Sosok yang disalib merupakan suatu pengganti atau simulakrum Yesus. Jadi pandangan ini tidak percaya bahwa yang disalib adalah Yesus. Lalu siapa yang disalib? Yang disalib adalah bayangan dari Yesus. Saya tahu bahwa tulisan ini pasti dipengaruhi oleh aliran Gnostik. Yang nggak tahu aliran Gnostik, monggo dibaca bukunya. Di perpustakaan umum banyak. Dan ini jelas bertentangan dengan semua pandangan dari para rasul. Para rasul mengatakan bahwa Yesus disalib, tetapi Injil Petrus mengatakan bahwa dia tidak disalib. Dan ini bertentangan. Nah, kitab-kitab yang begini dibuang, nggak dipakai. Dipakai rujukan sama salah satu agama di dunia ini. Dan akhirnya mereka memiliki pandangan bahwa yang disalib bukan Yesus. Yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Dan ini sudah pasti kontradiksi. Jadi paham ya Pak Ustadz Yahya Waloni bahwa yang kontradiksi adalah kitab-kitab yang nggak sesuai dengan fakta sejarah yang ditulis, bahkan bukan oleh murid-murid Yesus. Yang ditulis oleh para murid Yesus tidak mungkin ada kontradiksi. Mari kita akan lanjutkan untuk nonton videonya. Paulus bilang salto ke depan, Markus Yohanes bilang jungkir ke belakang. Bingung orang Kristen, hari Minggu pagi bawa Alkitab, mana dia tahu isinya? Sebesar tisu begini. Ibu-ibu tuh naik motor, baju satu tak. Oke, Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa mana tahu orang Kristen itu tentang Alkitab. Besar sebesar tisu begini, mana mau dibaca? Nah guys, ini salah satunya. Saya curiga mungkin Pak Yahya Waloni ini pindah agama karena nggak ngerti isi Alkitabnya. Karena setebal tisu katanya. Sekarang nggak guys. Sekarang bisa ada di HP tuh, tipis banget. Udah ada Alkitab di situ, bisa dibaca. Nah, kalau seseorang itu adalah Kristen sejati, dia akan tahu isi dalam Alkitab. Sebab semua isi dalam Alkitab diceritakan kepada anak-anak, bahkan sejak dalam kandungan, bahkan sejak bayi dan ikut sekolah minggu. Mereka yang benar-benar Kristen sejati yang mengikut Yesus, mereka akan tahu isi Alkitabnya. Ya tentunya sesuai dengan umur begitu. Karena anak-anak ada Alkitab yang bergambar dan isinya sama juga. Jadi orang Kristen itu harus memahami, pengikut Yesus, orang yang percaya itu harus memahami betul-betul isi Alkitabnya. Bukan hanya dengar-dengar dari pendeta,
yang kadang-kadang mungkin kalau ada orang-orang yang ya pengajar-pengajar yang abal-abal ngajar salah pun orangnya nggak tahu. Tapi dalam kekristenan, dalam Kristen harus paham. Saya akan kutip salah satu ayat Alkitab di dalam Mazmur. Jadi ingat ya, Injil harus dimengerti, bukan hanya dihafal, tetapi harus dipahami juga. Mazmur 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi berbahagialah orang percaya yang betul-betul kesukaannya adalah Taurat Tuhan, bukan cerita dongeng, cerita karang-karang yang gak bisa dibuktikan, bukan hanya cerita-cerita hoaks, ujaran kebencian, bukan seperti itu. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Belajar Alkitab yang setebal tisu itu baik-baik, bukan hanya ditaruh di atas lemari. Itu baru Kristen yang top, markotop. Makanya saya selalu bilang, monggo dibaca Alkitabnya, jangan monggo didengarkan gosipnya atau hoaxnya. Paham ya guys? Bisa nangkep ya guys ya? Aman. Orang yang seperti itu yang memahami Alkitab baik-baik, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa ya saja yang dibuatnya berhasil. Pohonnya subur, nggak kering, nggak kepusingan dia mau cari air, karena dekat di sungai, banyak air, jadi bertumbuh. Orang yang kesukaannya Taurat, membaca Alkitab, percaya sungguh-sungguh kepada kebenaran Alkitab itu, dia akan seperti pohon yang subur, yang tidak pernah kekurangan makanan. Kita lanjutkan lagi ya. Untuk nonton videonya yang terakhir ini lebih kacau lagi nih Ustadz Yewaloni. Kita dengarkan. Ibu-ibu tuh naik motor, baju satu tali, rok pendek, kitab tebal begini. Sampai di gereja, baku gosok paha di dalam gereja. Waduh. Jadi Pak Bos ini bilang katanya ibu-ibu pakai satu tali, rok pendek, baku gosok paha di gereja. Ya ampun. Saya curiga ini mungkin suka lihat-lihat yang begini atau apa. Nah guys, kita nggak bisa pungkiri, mungkin ada orang yang seperti itu. Itu mungkin stylenya mereka, tetapi itu adalah oknum. Di dalam kekristenan tidak pernah diajarkan untuk pergi gereja pakai rok mini. Tidak pernah diajarkan pergi ke gereja pakai tali satu. Makanya saya paling tidak suka kalau lihat orang pergi beribadah dengan pakaian-pakaian yang seperti ini. Ya kalau mau pakai yang tali-tali satu, pergi ke pantai renang. Dan juga disesuaikan konteksnya juga. Kalau mau renang kan gak mungkin pakai jubah-jubah kan. Gak logis sekali. Nah, lalu apakah ajaran Kristen mengajarkan untuk melakukan seperti ini? Hal-hal yang tidak senonoh seperti ini? Enggak. Di dalam kekristenan diajarkan untuk berpakaian harus sopan. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 9 dikatakan, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas. Tahu ya, berdandan dengan pantas itu ya. Ya yang pantas menurut lingkungannya gimana? Ya kalau pergi gereja pakai baju renang ya nggak pantas. Pergi ke gereja juga pakai kaos-kaos yang tipis-tipis, yang transparan kan ya nggak pantas. Pakai rok yang pendek-pendek juga nggak pantas. Dan hal ini terkandung di dalam ini, berdandan dengan pantas. Jadi pakai lipstick tuh ya yang normal-normal. Jangan lipstiknya tebal, lebih tebal lipstiknya sama bibirnya. Kan ya itu nggak pantas gitu kan. Kalau orang Jawa bilang kayak tetek melek gitu. Kita lanjutkan ya. Selain pantas ini, tetapi juga dikatakan dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan dikepang-kepang. Kenapa kok dikepang-kepang nggak boleh? Bukan berarti di Indonesia nggak boleh dikepang. Budaya zaman itu, budaya mereka yang melakukan seperti ini, kepang-kepang nggak boleh. Tetapi di Indonesia boleh, ya terserah, nggak apa-apa. Ini kan berkaitan dengan budaya. Tetapi artinya apa sih yang sopan di lingkungan Anda? Lakukan itu. Jangan kehidupan pakaian Anda jadi batu sandungan. Kan sekarang udah jadi batu sandungan untuk Ustadz Yewaloni. Yang mana dia bilang dia amati katanya di gereja itu baku gosok paha katanya. Ya kalau mau pesan paha di KFC aja. Saya paling suka pahanya. Apalagi lalapan paha is the best guys. Oke, kita lanjutkan.
Selain itu dikatakan jangan memakai emas dan mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Sekali lagi, ini berbicara mengenai pakaian yang pantas, cara dandan yang pantas. Dan saya harap kita sebagai orang Kristen juga mungkin bisa tertegur lah. Yang selama ini mungkin gak terlalu perhatikan pakaian-pakaian yang sopan dan lain sebagainya, mulai sekarang lakukan itu. Jangan sampai Yesus dicemooh, jangan sampai orang-orang Kristen dicemooh hanya gara-gara pakaian Anda yang baterai habis.